Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bicara kembali ini berkaitan dengan wayang ya. Sepertinya masalah wayang ini makin panas gitu. Karena masih ada api dalam sekam yang terus membara sehingga tidak ada tujuan yang ikhlas di dalam memahamkan sesuatu dari yang mereka tuju gitu. Terlalu sangat politis seluruhnya gitu. Dan lebih banyak mendahulukan kebencian di dalam persoalan penyelesaian masalah wayang. Padahal orang yang arif dan bijak itu bukan hanya kepada orang di luar Islam, tetapi kepada sesama Islam. Seperti yang ditunjukkan oleh Gus Miftah ya. Saya memang tidak kenal beliau, cuma tahu saja waktu ketemu di Majelis Ulama waktu standarisasi Majelis Ulama Indonesia itu. Yang memang gayanya agak aneh bagi saya itu sebagai seorang da'i ya. Dengan banyak kelebihan dan kekurangannya barangkali itu yang saya baca itu. Yang tentu saja harus memiliki kualitas kebijakan sebagai seorang da'i, apalagi dikatakan berdakwah. Saya juga pelaku dakwah ke daerah-daerah, masuk ke dalam pelosok-pelosok desa itu dalam rangka yaitu memberikan pengertian berkaitan dengan keagamaan terhadap orang-orang yang tentu saja masih belum beragama dengan benar, termasuk juga mengajak orang-orang dengan hikmah ke dalam agama Islam, seperti ke daerah Wasile, daerah Ikor, Maluku Utara, Ternate, sampai Kalimantan Tengah ya. Itu pernah saya lakukan. Ya bukan cuma Gus Miftah lah yang seperti itu gitu. Tapi karena yang disanjung-sanjung memang Gus Miftah, akhirnya dia merasa memiliki sebuah kekuatan dan seolah-olah memang apa yang dilakukannya adalah sesuatu yang sangat terpuji gitu. Nah, akhirnya kesimpulannya seperti itu. Padahal kalau kita melihat cara berpikirnya beliau ini masih terkadang labil. Lebih dari seorang anak muda yang berdarah muda itu. Kemudian menunjukkan wajah aslinya yang dulunya itu seolah-olah adalah orang yang teladan ya. Ternyata bukan seorang teladan yang baik. Karena apa? Menuruti amarahnya melalui bentuk penayangan wayang dan sebagainya dalam mengumbar kebencian kepada orang lain. Bukanlah penyelesaian yang baik. Apalagi tidak mau ketemu, karena memang Gus Miftah ini kalau dalam beberapa pernyataan di videonya itu memang dendam dengan Khalid Basalamah ketika diwawancari oleh sahabatnya Deddy Golbosser itu, sehingga ada ada urayan-urayan yang miring yang juga ditujukan kepada Deddy Golbosser. Kenapa Deddy Golbosser itu mengundang Khalid Basalamah dan sebagainya. Jadi itu dendam seperti itulah yang kemudian dibawa-bawa menurut saya. Bukanlah jiwa seorang muslim sejati ya. Yang banyak melibatkan orang. Kalau muslim yang sejati itu ya tidak seperti itu. Hanya karena lain kelompok, lain golongan kemudian benci. Kan memang ada. Kenapa Dodi seperti itu gitu. Itu yang saya baca dari apa yang dilontarkan oleh Gus Miftah. Ini saya ambil berita dari Rasio bagaimana ya. Rasio ini membicarakan mengenai Gus Miftah ini. Adalah sesuatu yang tentu saja ingin menggambarkan Khalid Basalamah dalam bentuk wayang. Yang ternyata juga mengundang reaksi keras dari umat Islam. Seharusnya bukan seperti, atau memang ingin lebih terkenal lagi dengan cara seperti itu, dia menggunakan kesempatan-kesempatan yang ada. Lebih pada riaknya yang ditonjolkan, bukan keikhlasannya dalam memahami agama. Karena kemudian agama dipetak dengan yaitu
nama kelompoknya, dengan wilayah kelompoknya sendiri, bukan terbuka kepada orang lain. Yang terkadang-kadang ini orang baiknya luar biasa kepada orang lain, tetapi kepada kelompok tertentu itu penuh dengan kebencian. Ya, termasuk kepada Wahabi ini sangat benci sekali gitu. Artinya disitulah dia menguras pemikirannya hanya untuk, karena merasa tersaingi juga dengan Khalid Basalamah. Kita tahu kualitas Khalid Basalamah ini orang yang berhasil ya. Di dalam agamanya banyak pengikutnya juga gitu. Saya kira pengikut Gus Miftah dengan Khalid Basalamah yang lebih banyak Khalid Basalamah lah, ada jemaahnya gitu. Kalau secara jujur ya, kalau Gus Miftah kan kebanyakan artis-artis saja itu ya, dan sebagainya gitu. Itu kalau kita berbicara Gus Miftah mengenai apa namanya penampilan di wayang ini adalah salah satu sebab yang dimunculkan oleh Gus Miftah. Yang tujuannya jelas itu bagaimana menggambarkan Khalid Basalamah itu. Ya tentu saja nanti kalau sudah ramai-ramai bisa mengelak dia dari berbagai macam tuduhan. Itu biasa, otak manusia seperti itu. Karena targetnya bukan Khalid Basalamah, rating. Supaya lebih dikenal. Itu kebanyakan, apalagi gayanya kan gaya artis seperti itu gitu. Pengalamannya dalam berbagai dunia artis itu menjadi satu pelajaran baginya dan bisa menjadi pedoman. Ya berbagai macam acting lah, sebagai seorang ulama kan actingnya banyak dia itu, berbagai macam acting sebagai aktor. Yang jelas bukan aktor intelektual ya. Nah, kita dengar apa yang diutarakan oleh beliau, dan juga ada komentar ini dari yang punya video. Saya sengaja sedikit menjiplak ya, mengambil ya, hanya untuk dikomentari. Nah, komentarnya begini. 18 Februari 2022 lalu, pagelaran wayang yang digelar menyusul polemik ceramah Ustadz Khalid Basalamah itu menjadi sorotan lantaran memperlihatkan salah satu karakter berwajah mirip Khalid Basalamah yang mengenakan jenggot dan gamis. Dalam ceritanya, di pertunjukan yang dipimpin Dalang Ki Warsono itu, wayang Ustadz Khalid dipertemukan dengan sejumlah tokoh pewayangan seperti Arjuna, Gatot Kaca, hingga Hanoman. Dikutip dari FIN, wayang Ustadz Khalid ini juga dipertemukan dengan seorang wanita pekerja seks di sebuah lokalisasi PSK. Sang dalang langsung memainkan wayang Ustadz Khalid memeluk karakter wayang perempuan sembari berkata, "Ah, Sunnah Rasul." Ki Warsono lalu memainkan dialog seperti sedang merayu dan bertransaksi alias tawar-menawar. "Ya jangan segitu dong," kata karakter wayang perempuan. "Ana cuma bawa 5 ril, masa tidak bisa?" Jawab karakter wayang Ustadz Khalid. "Ya jangan segitu, masa 5 ril? Saya kerja dari pagi sampai pagi, ini belum dapat apa ini?" "Kalau begitu saya undakan ya." "Undakan itu bahasa apa, Mas?" "Saya kasih peningkatan, insya Allah tidak jadi, saya musnahkan. Kita ijab kabul." Di adegan berikutnya, wayang Ustadz Khalid dipertemukan dengan karakter wayang Baladewa. Di adegan ini, Ki Warsono menghancurkan wayang Ustadz Khalid lewat karakter wayang Baladewa. "Rumangsamu Baladewa batangnya tanah Jawa Arab mbok usik-usik. Martikane Arab mbok ganggu cangkemmu iki cangkem opo?" Ujar. Itu ya kisah wayang ya. Jadi menggambarkan sebuah kondisi rumah bordel dan sebagainya yang digambarkan oleh Gus Miftah itu. Kemudian Khalid Basalamah itu dipersepsikan sebagai seorang yang haus seks dan sebagainya. Artinya orang ini sudah hilang kesadaran, hilang ingatan ya, bahwa dia seorang dai.
Karena kalau kita lihat perjalanannya ini kan memang di dunia gelap dia itu. Mungkin punya pengalaman tersendiri. Lalu menggambarkan sosok dirinya itu dengan Khalid Basalamah. Itu menurut saya karena memang perjalanannya dia kan di dalam dunia artis juga termasuk di klub-klub malam dan sebagainya. Itu perjalanannya dia Gus Miftah bukan Khalid Basalamah gitu. Artinya itu apa? Menceritakan dirinya sendiri, ya, menceritakan dirinya sendiri melalui yaitu tadi karakter Khalid Basalamah yang dalam bentuk wayang. Kalau ingin tahu Gus Miftah itu harus dibaca dari perjalanannya dalam dunia-dunia semacam itu. Dakwanya kan di situ. Apakah mungkin itu karakternya Gus Miftah sebagai seorang dai ya? Saya nggak tahu juga. Saya tidak menduga-duga. Tapi kenapa kemudian dia berpikir Khalid Basalamah seperti itu gitu? Kenapa? Apa maksudnya itu? Apa tujuannya itu? Yang jelas kalau Khalid Basalamah kan tidak akan pernah bersentuhan dengan cerita-cerita seperti itu. Yang sering bersentuhan dengan cerita-cerita seperti itu adalah Gus Miftah. Karena memang dunia glamour yang dilakukan oleh dia. Yang konon katanya banyak mempengaruhi artis-artis dan pekerja-pekerja seks sosial. Gitu. Apa? Artinya di sini siapa sebenarnya? Karakternya siapa itu sebenarnya? Payah orang itu kadang-kadang sih dengan tidak sengaja mengungkapkan aibnya sendiri sebagai seorang pendakwa gitu. Bisa-bisa itu adalah karakternya sendiri. Karena jelas kalau Khalid Basalamah itu tidak mungkin, tapi karakternya sendiri lalu digambarkan sebagai Khalid Basalamah. Kemudian baru dilarikan kepada wayang dan sebagainya. Naudzubillah min dzalik. Ini zamannya orang gila sekarang. Artinya zamannya orang tidak sehat di dalam memahamkan agama. Berbagai macam cara yang dilakukan oleh Khalid Basalamah. Misalnya, untuk memberikan penerangan dalam Islam. Tapi berbagai macam cara orang-orang menanggapi Khalid Basalamah dengan cara-cara yang tidak islami. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan Allah memberikan petunjuk kepada Gus Miftah agar benar-benar menjadi seorang yaitu penuntun umat, bukan membawa umat itu kepada kebencian dan sebagainya, apalagi kemudian diikuti dengan nalar-nalar yang cukup membahayakan. Itu sudah merusak kehormatan orang lain, menginjak-injak kehormatan orang lain, yang tentu saja sikap tidak terpuji. Dalam Islam itu tidak terpuji sekali. Padahal sudah banyak ucapan yang dikeluarkan oleh yaitu siapa tadi yang dikeluarkan minta maaf dan sebagainya. Tapi rupanya sebagai seorang muslim Anda sulit memaafkan tuh. Bukan sifat seorang muslim tuh, sulit memaafkan. Jadi memberikan maaf itu jauh lebih baik daripada orang sampai minta maaf. Yaitu tidaklah kemudian sebagai seorang pembimbing umat Anda itu justru merasa lebih baik dari Khalid Basalamah. Jangan-jangan itu tadi runtunannya. Hubungan Khalid Basalamah dengan Deddy Corbuzier itu juga menjadi masalah. Saya punya data di internet itu begitu banyak ya. Di internet nanti saya akan ungkap ini mengenai siapa namanya Gus Miftah ini ketika merasa terganggu dengan kehadiran Khalid Basalamah di Deddy Corbuzier itu banyak. Itu bisa saya rekam tuh ya, bisa saya kutip nanti. Nah tujuannya ya itu menjelaskan nah, ini orang ternyata punya dendam gitu. Barangkali itu saja dari saya. Yang jelas itu adalah sebuah kesalahan besar seorang Gus Miftah yang mengedepankan dirinya sebagai pembimbing umat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.